Tes tes tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lakuas kita. Oke, kali ini saya berada di kota Cilegon, Provinsi Banten. Kali ini saya ceritain lagi San Mori. Hari Minggu San Mori pakai si Supri. Nah ya, perkenalkan, ini namanya Supri, Supra FI. 4AB. Jadi dari Kulon Progo ke Cilegon. Dulu ini buat apa namanya, buat mudik kemarin tahun berapa ya, 2020 kalau nggak salah, dari Jogja Kulon Progo dibawa ke sini. Lumayan juga kuat buat jarak jauh, tapi yang penting sering istirahat sih, mesinnya diademin dulu. Oke, mau ke rumah temen sih ini sebenarnya, sekalian San Mori. Tadi dari Serang ya, Kabupaten Serang ke Cilegon, berangkat jam 6:15 tadi, nyampe sini udah jam 7 lebih. Oke, kali ini enaknya mau ngomongin apa ya? Mungkin dari berbagi pengalaman lagi aja ya. Jadi bagi kalian yang punya Supra seperti ini atau enggak motor lain lah, mungkin ada kemiripan lah nanti kalau misalnya ada trouble. Jadi awalnya ceritanya itu motor habis di servis sama ganti oli di bengkel yang saya nggak pernah ke situ ya. Jadi bukan bengkel resmi, bengkel biasa gitu. Nah, tapi dia cepet, murah. Biaya servisnya cuma 25.000. Tapi ya itu tadi nggak maksimal. Kalau ganti oli sih normal ya, segitu-segituan. Terus kalau buat servis kan beda-beda ya tiap bengkel. Cuman kalau antara bengkel biasa sama bengkel resmi, biasanya lebih mahalan bengkel resmi. Kan kalau dari bengkel biasa, kalau udah langganan lah istilahnya ya, udah kenal sama montirnya, jadi kita udah tahu penilaiannya seperti apa, kita mending ke bengkel biasa. Nah, jadi ke bengkel itu tuh awalnya masalahnya bannya bocor. Jadi seketemunya bengkel aja gitu, sekalian tambal, ganti oli sama servis. Nah, pulang-pulang bannya itu udah ditambal, cuman setelah sehari 2 hari bocor lagi. Aduh, kejadian kurang maksimal. Kemudian dari servisnya juga nggak bagus-bagus amat gitu. Orang filter udaranya aja nggak dibersihin waktu itu, padahal udah bilangnya servis. Nah, setelah pulang dari bengkel itu tuh, jadi apa ya, dari tarikan gasnya dia sering mati-mati. Udah tarikannya berat, kalau di RPM rendah atau enggak di gas itu dia mati.
apalagi kalau buat di lampu merah misalkan, kemudian waktu mau nyebrang atau mau nyebrang ke kanan gitu suka mati gitu, apalagi di waktu kemacetan waktu itu ya, pas macet giliran mau jalan sebentar aja, giliran mau digas dia malah mati, hampir ditubruk sama belakangnya. Nah jadi riskan juga ya, ada permasalahan seperti itu. Nah baru kemarin sore saya bawa ke bengkel yang langganan ya, jadi udah CS lah, jadi udah enak dia kalau buat ngobrol-ngobrol, enak sharing-sharing sama berbagi ilmu tuh dia enak. Kemudian dari pengerjaannya juga maksimal dia. Nah kemarin servis, mungkin kalau dari kumpulan-kumpulan servisnya saya di video selanjutnya aja ya. Saya mungkin permasalahan pokok permasalahannya yang mau dibahas mungkin dari yang permasalahan tarikan gas yang berat sama sering mati-mati ya. Kalau enggak kadang juga berebet juga, itu juga menjadi masalah gitu. Jadi yang pertama itu tadi ya, permasalahannya tarikannya berat, terus mesinnya gampang mati, kemudian dari saat digas itu dia ngeberbet. Kalau misal motor karbu, kayak karbunya jarang pengen diservis, kalau enggak kayak kehabisan bensin gitu ngeberbetnya. Nah jadi itu apa penyebabnya dan bagaimana solusinya gitu ya. Jadi kalau dari bengkel kemarin saya simpulin ada berapa ya, nanti saya urutin dulu. Jadi yang permasalahannya awalnya itu karena biasanya tinggal di setting aja di baut settingan gas itu. Waktu itu udah pernah saya coba sendiri kan, caranya buat apa namanya nyeting gas itu kan dia tinggal ngeputer baut aja ya yang di bawah sini. Jadi di bawah sini dia ada lubangnya kalau dari cover luarnya. Nah mungkin dari kayak gini lah. Nah itu tuh saya udah pakai baut plus ya, pakai obeng plus ya. Awalnya enak ya, ternyata setelah ngeliat di YouTube tutorial buat gedein gas itu tuh dia ngendorin atau ke kiri gitu, saya malah ke kanan sampai mentok, jadi dari plus itu udah loss gitu. Baut plus itu udah loss, makanya saya ganti pakai baut min ya, bisa dipakai. Ternyata ngendorin. Nah saya kendorin tuh kok gasnya nggak gede-gede gitu. Nah sampai bautnya lepas. Tambah masalah lagi nih. Udah mau dibenerin tapi malah nambah permasalahan lagi, yaitu baut lepas. Kalau bautnya lepas kan pasti harus ngebongkar dulu dari bodi bawahnya itu. Wah parah itu. Nah setelah kepasang udah sama aja kan, nggak ada perubahan dari tarikan gasnya. Ya udahlah, itu saya keputusin bawa ke bengkel aja biasanya kan. Dan ternyata yang dia lakuin tuh nggak cuman ngatur gas dari bautnya tadi. Jadi yang dia lakuin yang pertama ngebersihin dari filter udaranya. Kadang filter udara yang kotor itu juga bisa menyumbat saluran itu. Kemudian yang kedua dia itu reset EQ atau reset ECU namanya. Nah dia kalau di bengkel resmi ya, namanya bengkel resmi, dia alatnya lebih canggih, dia pakai komputer, jadi tinggal colok aja ke soketnya dia udah PNP kan. Tapi ini kan di bengkel biasa nggak punya alatnya ya, jadi dia pakai cara manual. Nah jadi cara reset EQ tadi, EQ apa pokoknya itulah ECU gitu ya, engine control, U nya itu apa gitu lupa saya. Jadi di reset. Kenapa di reset? Jadi kayak
bagaikan HP, dia kan ada memori. Nah, memorinya itu dia udah full. Makanya kalau HP kan bikin lemot. Nah, kalau ini dia bikin itu tadi, mesin mati sama ngebrebet. Nah, cara buat ngehapusin riwayat itu gimana gitu. Jadi kalau misal di dealer, kalau dipakai alat komputer gitu, dia tertera tuh. Jadi riwayatnya apa aja, terus dilihat. Jadi istilahnya itu bisa kelihatan kalau di komputer. Nah, ini kan berhubung di bengkel biasa, jadi risetnya manual. Caranya sederhana banget ya. Yang pertama itu dari soket settingannya itu ya, soket resetnya itu di dalam jok itu tinggal dibuka aja covernya. Nanti ada soketnya itu. Kalau dipakai komputer dia tinggal colok aja karena udah alatnya pas kan. Nah, ini caranya pakai tembaga. Jadi atau tembaga apa kabel lah. Jadi dari dua sisi kayak gambar ini, kayak video ini. Dua sisi ini tuh harus diurutin, disambungin gitu. Lakuin aja kayak di video inilah. Jadi tinggal disalurin, masukinnya pakai tembaga itu. Nah, caranya itu kita kontak di on, kita kontak di hidupin, kemudian colokin tembaga tadi ke dua arah yang tadi ya. Kemudian tinggal kita colokinnya dalam waktu 3 detik. 1, 2, 3, terus habis itu dilepas lagi. Lepas kita 3 detik. 1, 2, 3, terus colokin lagi. Nah, pasti di injeksinya ini dia keluar warna oranye gitu. Borinjay. Setelah dari nyolokin ke soket bagian atas, kita lari ke bawah ya, bagian di bawah sini tinggal dicolok aja. Prosedurnya kayak yang tadi, tetap dicolok, terus kemudian sambil kontak di onin, tapi ya kontak di onin sambil dicolok. Nah, kemudian udah kedip-kedip gitu langsung cabut. Nah, itu kalau udah dicabut itu udah selesai. Jadi semuanya udah ke reset. Jadi kalau kata bengkelnya, salah satu itu sebenarnya bisa, cuman kurang maksimal. Kalau pengen lebih maksimal lagi, jadi yang atas, yang di jok tadi sama yang bagian bawah itu. Nah, jadi seperti itu. Kemudian dari cara yang ketiga ya, yaitu tadi, yaitu bersihin filter itu tadi yang di bawah sini. Nah, itu tinggal dilepas aja, terus disemprot-semprot pakai angin dari kompresor. Jadi debunya pasti pada bertaburan gitu. Jadi seperti itu sih cara dari mengatasi permasalahan karena motor Supra FI
berebet atau gampang mati gitu. Biasanya kan kalau ngeberebet itu penyakitnya motor-motor karbu ya. Nah, ini ternyata injeksi juga sering ngeberebet kayak gitu. Nah, bagaimana untuk performa sama tarikannya dari setelah kita servis seperti itu tadi ya? Mungkin videonya nanti aja kita review setelah 24 jam dari servisnya itu tadi. Kemarin kan servisnya sore. Nah, nanti sore mungkin saya bikin video lagi buat hasil dari servis yang dilakukan tadi. Apakah worth it? Apakah emang bener-bener dia solusinya seperti itu? Nantikan video di selanjutnya. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa diklik like, subscribe, dan itu aja deh. Jangan di share. Tapi kalau di share juga nggak apa-apa, apalagi disimpan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai alhamdulillah. Lagi apa, Mas? Lagi apa?